Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, dalam video kali ini, mari kita berkenalan dengan kimia. Pernahkah sahabat dulu terbesit beragam pertanyaan seperti oksigen yang kita hirup itu seperti apa ya? Kemudian, air yang kita minum itu bentuknya seperti apa ya? Terus, mengapa air dapat memadamkan api, tetapi minyak justru memperbesar nyala api? Nah, beragam pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab setelah kita belajar kimia. Untuk menjawabnya, mari kita belajar kimia. Kira-kira kimia itu apa ya? Apa sih yang ada di benak sahabat bila mendengar tentang kimia? Oke, berikut saya cuplikan beberapa narasi yang pernah orang-orang katakan tentang kimia. Nah, bila kita membaca sekilas narasi tadi, kimia itu biasanya dikaitkan dengan bahan peledak, sesuatu yang mudah meledak, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ada ledakan amonium nitrat di Lebanon. Selain itu, ada pula yang beranggapan bahwa berdasarkan berita tadi, kimia itu sering dianggap sebagai bahan yang berbahaya. Kemudian, ada pula yang beranggapan kimia adalah penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, baik di udara, di air, maupun di tanah. Apakah benar kimia itu mengerikan dan berbahaya? Mari perhatikan di sekeliling kita. Oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah bahan kimia. Kemudian ada air untuk minum, mandi, dan mencuci, itu juga adalah bahan kimia. Segala jenis makanan yang kita makan pun itu merupakan bahan kimia. Baik itu nasi, kemudian ada sayur mayur, kemudian ada lauk pauk, itu juga merupakan bahan kimia. Kosmetik yang kita gunakan, ada perlengkapan mandi seperti sabun, pasta gigi, shampoo, mouthwash, itu juga merupakan bahan kimia. Segala jenis peralatan rumah tangga, mulai dari yang berbahan gelas, berbahan plastik, ataupun yang berbahan porselen, melamin, itu juga merupakan bahan kimia. Apabila kita sakit, tak jarang kita juga menggunakan obat-obatan. Obat-obatan juga merupakan bahan kimia. Kemudian material bangunan, ada semen, pasir, cat, itu juga merupakan bahan kimia. Ternyata kimia dekat dengan kita, bukan?
Dan tanpa kita sadari, kita pun juga dekat dengan kimia. Lantas, apa sih itu kimia? Berbicara tentang kimia, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah perubahan materi. Oke, waktu SD kita pernah belajar tentang materi. Materi itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian, materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Hanya sebatas itu ketika dulu kita belajar SD. Lantas, di dalam kimia, apa sih yang dikaji dari materi? Ya, yang dikaji dari materi meliputi yang pertama adalah susunan. Susunan itu ada komposisi dan struktur. Susunan tentang apa dan bagaimana bahan-bahan penyusun itu disebut sebagai komposisi. Sedangkan susunan tentang bagaimana tersusunnya bahan-bahan penyusun itu disebut sebagai struktur. Komposisi dan struktur materi terkait dengan sifat materi. Materi yang memiliki komposisi tertentu dan struktur tertentu akan menghasilkan sifat tertentu pula. Sehingga setiap materi memiliki sifat yang khas. Oleh karena itu, dua jenis materi atau lebih yang berbeda komposisi dan strukturnya, maka akan memiliki sifat-sifat yang berbeda pula. Misalkan seperti ini. Ada intan, kemudian ada arang. Nah, kedua jenis materi ini itu memiliki komposisi yang sama, yakni sama-sama tersusun atas atom karbon. Akan tetapi, struktur mereka berbeda. Intan memiliki struktur tetrahedral, yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian, sedangkan arang atau grafit itu memiliki struktur segitiga planar. Sehingga sifat keduanya pun berbeda. Intan itu sangat keras, sedangkan arang itu rapuh. Dia mudah patah, mudah diiris. Selanjutnya, ada gas metana, ada pula kaca. Kedua materi ini memiliki komposisi yang berbeda, tetapi strukturnya sama, yaitu sama-sama tetrahedral. Sehingga hal ini loh yang menyebabkan mengapa sifatnya itu berbeda. Oke, jadi seperti itu tadi ya, materi dengan komposisi dan struktur tertentu akan menghasilkan sifat tertentu pula. Selanjutnya yang dibahas di dalam kimia adalah perubahan materi. Susunan dan sifat materi dapat mengalami perubahan menjadi materi baru melalui proses kimia. Misalnya, pagar besi yang di luar rumah itu apabila terkena air hujan, maka akan terbentuk karat besi. Selain itu, kecap yang terbuat dari biji kedelai. Antara biji kedelai dengan kecap yang dihasilkan itu memiliki sesuatu yang berbeda, baik susunan maupun sifatnya. Perubahan-perubahan tersebut itu terkait dengan yang pertama adalah energi. Dalam bahasan kimia itu dikenal dengan nama termodinamika. Misalnya, energi pembakaran LPG yang digunakan untuk memasak, kemudian energi matahari yang digunakan untuk fotosintesis. Selanjutnya, terkait dengan waktu, atau istilahnya adalah kinetika.
Maksudnya bagaimana? Di sini contohnya, perkaratan besi itu memerlukan waktu yang lama. Sedangkan pembakaran bensin untuk menggerakkan motor itu memerlukan waktu yang cepat. Jadi, sampai di sini, tadi kimia membahas apa? Membahas materi dan perubahan materi. Dari materi ada susunan, meliputi komposisi dan struktur, kemudian sifat, kemudian membahas pula terkait perubahan materi, serta fenomena-fenomena yang menyertai, yakni fenomena termodinamika dan fenomena kinetika. Jadi, kira-kira apa sih definisi kimia? Sudah tergambar? Nah, kimia itu adalah ilmu yang mengkaji tentang materi, baik yang dapat disentuh maupun yang tidak dapat disentuh. Karena tadi materi ada yang berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas. Yang dibahas apa saja? Meliputi susunan, yakni ada komposisi dan struktur, kemudian sifat materi, kemudian perubahan yang dapat dialami materi, serta fenomena-fenomena yang menyertai perubahan materi. Sampai di sini dulu ya video kita yang membahas tentang berkenalan dengan kimia. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ditunggu subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.